Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Dashcam Jalanan. Lagi anak-anaknya melaju di jalan tol, tiba-tiba AC saya terasa panas. Semburan anginnya pun mendadak loyo. Nggak usah panik, saya punya tips untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Oke, lama tidak upload, saya malah menemui masalah pada mobil saya. Dan masalah ini pun jadi ide untuk membuat konten. Ceritanya, saya lagi melaju dari tol Semarang menuju Solo. Sampai di Salatiga, saya merasa di dalam mobil itu terasa gerah. Saya sih belum sadar kalau ada trouble pada bagian AC. Saya kira karena kondisi cuaca di luar yang sangat panas. Karena waktu itu sekitar jam 11 siang. Kan memang panas banget jam-jam segitu. Lalu saya coba menambah fan AC ke nomor 2. Ternyata masih panas juga. Lalu saya tambah kecepatan ketiga, bahkan keempat, masih panas. Saya coba mematikan dan menyalakan AC, namun masih panas. Oke, berarti mobil saya memang lagi ada kendala pada bagian AC. Lalu karena di depan ada rest area, saya akhirnya memilih menepi sekaligus istirahat aja di rest area Salatiga. Kalau mengalami masalah seperti saya ini, teman-teman harus waspada ya. Karena tanda-tanda ini mengarah pada beberapa penyebab. Yang pertama, masalah pada pendingin mesin atau radiator. Ini paling bahaya karena bisa menyebabkan mesin overheat. Alhamdulillah pada kasus saya ini tidak diikuti gejala lain, terutama indikator temperatur yang berkedip. Nah, ini menandakan kalau overheat ya. Kedua, masalah pada AC. Ini sudah saya duga, sebab di dalam kabin itu memang terasa sangat gerah. Mau kita putar fan ke paling kencang pun, yang keluar anginnya itu hangat. Mau kita matikan sebentar lalu nyalakan AC lagi, hasilnya pun tetap panas. Kalau mengalami masalah pada AC ini, sebaiknya kita memilih menepi sekaligus istirahat karena AC yang bermasalah akan membuat kinerja mesin itu jadi terasa berat. Sehingga kompresor ini akan bekerja terus karena berusaha mendinginkan suhu di dalam kabin. Nah, padahal angin yang keluar itu kan panas. Nah, makanya Ecu memerintahkan kompresor untuk terus bekerja sehingga praktis cut-off tidak akan berjalan. Nah, risikonya mesin jadi kerja ekstra. Kalau lagi apes, bahkan bisa bikin mesin kita overheat. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menepi dan mengecek kondisi AC kita. Ya, syukur-syukur kita bisa langsung mencari sumber masalah dan mengatasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya simpel banget guys. Yang pertama, bersihkan filter kabin AC-nya dulu. Kalau di mobil Only Picanto, filter AC ada di belakang laci dashboard sisi kiri penumpang. Nah, kita lepas saja dua penguncinya. Lepas ke arah berlawanan jarum jam. Kalau sudah, tarik lacinya hingga lepas. Nah, lalu kita buka penutup filter dan lepas filternya. Ternyata filter kabin saya ini kotor kawan-kawan. Nah, pas di rest area, waktu bersihin filter kabin ini nggak saya videokan ya. Jadi ini saya rekonstruksikan saja biar kalian paham. Nah, ketika saya kipaskan seperti ini, debunya ini lumayan banyak. Padahal saya sering bersihin filter juga loh. Ternyata nggak jaminan selalu bersih ya. Kalau debunya banyak, apakah ini tanda mobil kita tidak sehat? Jawabannya belum tentu juga, karena kotor enggaknya filter itu tergantung rute jalan yang kita lewati. Semakin banyak debu, otomatis semakin berpotensi pula debu yang tertempel di filter. Nah, debu yang tersaring di filter ini justru menyelamatkan evaporator kita. Evaporator justru bersih dari kotoran. Bayangkan kalau kita tidak pakai filter, maka debu-debu itu langsung masuk ke evaporator, sehingga bisa menyebabkan kisi-kisi evaporator jadi tersumbat. Padahal biaya bongkar dashboard untuk bersihkan evaporator itu mahal ya, bisa ratusan ribu, bahkan ada yang nyampe jutaan rupiah. Tentunya nggak mau kan ini menimpa kalian. Itu pentingnya kita pakai filter kabin. Lalu jangan lupa juga untuk rutin membersihkan filter kabin dan kalau perlu menggantinya sekalian ketika pemakaiannya sudah mencapai 20.000 km. Nah, di akhir video nanti saya tunjukin filter AC yang baru ya, karena saya pengen ganti sekalian. Yang kedua, kalian bisa cek kondisi evaporator. Apakah mengalami kondensasi berlebihan atau tidak. Bagian evaporator ini dingin ya, seharusnya tidak sampai berkeringat seperti ini. Apalagi kalau berlebihan, pasti ada yang tersumbat. Kalau yang belakang ini memang panas karena jalur heater ya. Nah, langkah selanjutnya kita lepas saja selang pembuangan air AC dari evaporator ini. Karena sering bagian pembuangan ini mengalami penyumbatan, baik di ujung pembuangan evaporator maupun selangnya. Ini kita lihat pada ujung pembuangan air AC evaporator ada sedikit kotoran ya, tapi ini sepertinya tidak menyumbat. Terlihat dari air yang bisa menetes keluar menuju ke selang ya, ini sampai menetes terus.
Nah, biar tidak sampai membasahi kabin, kita kasih bekas gelas air mineral ya. Jadi ketika mesin posisi off, setelah menggunakan AC, ini evaporator masih tetap mengeluarkan air ya. Ini karena bagian evaporator ini sangat dingin. Jadi biar tidak keluar membasahi kabin, kita kasih bekas gelas air mineral aja untuk menampung air dari evaporator. Lalu kita cek juga selangnya. Nah, sepertinya ini juga tidak ada sumbatan yang tebal ya. Biar tambah yakin, kita coba kasih air mineral aja ke selangnya. Kalau airnya langsung menetes ke bawah, berarti aman. Tuh kan langsung menetes banyak ke bawah. Kalau netesnya lama, berarti di bagian bawah selang ada yang tersumbat nih. Nah, kalau pada bagian selang ini ada yang tersumbat, kita semprot aja nih pakai kompresor. Nah, kalau kondisi darurat, kan belum tentu ya kita bisa menemukan kompresor. Ini kita bisa coba saja tiup atau disedot pakai mulut ya. Atau kalau kalian punya lidi bisa dicongkel aja. Tapi lidinya yang tebel ya. Khawatirnya nanti kalau ada yang putus. Apalagi putusnya di tengah. Wah, bisa berabe nanti. Nah, mumpung lagi istirahat, kita sebaiknya cek juga kondisi air radiator. Kalau coolant di tangki reservoir ini di bawah ambang minimal, kita harus menambahkan coolantnya ya. Setelah melakukan 3 langkah pengecekan tadi, seharusnya AC mobil kita sudah kembali dingin. Kalau belum sembuh, berarti ada kerusakan pada bagian lain. Misalnya seperti kebocoran pipa AC yang menyebabkan freon berkurang, kompresor bermasalah, atau bahkan evaporatornya. Nah, alhamdulillah setelah melakukan pengecekan tadi, AC di mobil Alin Picanto saya sudah kembali dingin. Gampang kan cara mengatasinya? Cara ini tidak hanya untuk mobil Picanto saja ya, tapi juga bisa untuk mobil yang lain. Untuk penanganan pertama, oke lah. Kita jadi tidak perlu ke bengkel AC untuk menangani masalah sepele ini. Tapi kalau masalah ini tidak kunjung berhasil, kalian langsung aja ke bengkel AC untuk mengatasinya ya. Ya, setidaknya kalian sudah paham pertolongan pertama untuk mengatasi masalah ini, sehingga tidak mudah dijerumuskan oleh oknum bengkel yang nakal, yang kadang suka memanfaatkan situasi darurat yang dialami oleh pemilik mobil. Nah, ini pesanan filter AC saya sudah datang. Saya sudah beli filter AC merek Mando untuk mobil Alin Picanto. Harganya 100 ribuan. Harganya lumayan ya karena ini produk impor. Link pembelian saya cantumkan di komentar paling atas ya. Jadi kode filter udara Alin Picanto ini adalah 97133070010. Nah, kita buka langsung aja ya. Wujudnya seperti ini. Kalau yang baru sangat bersih ya. Sedangkan ini kabel filter AC saya yang lama. Masalahnya itu di sini. Filter AC punya saya ini terbuat dari kertas. Tapi sering saya bersihkan dengan cara dicuci. Sebenarnya cara ini tidak bagus ya, karena filter udara kertas yang dicuci ini bisa merusak pori-porinya. Entah bikin pori-pori jadi mengecil atau mengembang, bahkan sobek. Oke, filter yang baru langsung kita pasang aja. Memasangnya jangan sampai terbalik. Ini ada tulisan arah udara dari blower menuju ke atas ya. Ini anginnya langsung kencang lagi dan sudah dingin, alhamdulillah ya. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.